Kita masuk ke materi sejarah peminatan SMA kelas 11 semester 1 bab 2 bagian B, yaitu Kesultanan Maritim Nusantara pada masa Islam. Ini adalah kompetensi dasar 3.2 karena kita akan mempelajari ini semua, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Ada 7 pembahasan: Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Goa Talu. Masing-masing yang dibahas adalah mengenai lokasinya, sumber-sumber sejarahnya, kemudian kondisi sosial politik, ekonomi, dan kebudayaan saat itu. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Kesultanan Aceh. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu mengenal lokasi dan sumber sejarah serta mengenal kondisi sosial politik, ekonomi, dan kebudayaan sesuai apa yang disajikan dalam buku sejarah kalian yang dikarang oleh Ratna Hapsari. Lokasi dan sumber sejarah. Dulu namanya adalah Aceh Raya, sekarang bernama Aceh Besar, yang didirikan oleh Ali Muhayat Shah tahun 1496. Dan Kesultanan Aceh ini dulu bagian dari Kesultanan Pidi. Aceh menjadi kesultanan saat Ali Muhayat Shah dilantik tahun 1507. Kemudian Kesultanan Aceh ini menaklukkan wilayah-wilayah lain seperti Bedir, Dayak, Lidi, dan Nakur yang dulu adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Aceh menjadi kerajaan Islam besar pada saat itu karena satu, memiliki pola militer yang bagus, tatanan militer yang bagus. Kedua, menentang hegemoni Eropa. Dan yang ketiga, sistem pemerintahannya teratur dan sistematis. Sumber-sumber sejarah tentang Kesultanan Aceh diambil dari Kitab Bustanus Salatin, yaitu karya Nuruddin Araniri tahun 1637. Kitab ini berisi 2 hal. Yang pertama, Silsilah Sultan Aceh, dan yang kedua tentang batu nisan yang tertulis Sultan Ali Muhayat Shah. Ya, inilah lokasi dan sumber sejarah yang digunakan. Kita beranjak ke kondisi politik. Kondisi politik di Aceh berkembang pesat karena saat itu kerajaan Pasai mau runtuh karena serangan Majapahit tahun 1360. Akibat Malaka jatuh ke Portugis tahun 1511, sehingga pedagang muslim berpindah dari semenanjung Malaka ke Aceh. Konflik di pemerintahan Aceh di antara sultan itu meningkat tahun 1571 hingga 1607. Kesultanan Aceh itu sendiri diperintah oleh 8 sultan dan dua diantaranya merupakan keturunan Raja Perak. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil merupakan sultan yang paling lama memerintah, yaitu selama 15 tahun. Sedangkan Sultan Iskandar Muda itu membawa Aceh pada masa-masa kejayaan. Kesultanan Aceh memiliki laksamana seorang perempuan, yaitu Kemalah Hayati. Kemudian Kesultanan Aceh memiliki undang-undang tata pemerintahan yang disebut Adat Makota Alam, yang mana tertulis dalam huruf Arab dalam syair Melayu. Karena Aceh bukan negara agraris, wilayah pedalaman tidak bisa mendukung pangan warga kota, persatuannya longgar, perkembangan kota lebih cepat daripada masyarakat pedalaman, kemudian ada pertikaian elit. Inilah yang menyebabkan Kesultanan Aceh menjadi runtuh. Iskandar Muda digantikan oleh Iskandar Thani. Nah, pada masa Iskandar Thani inilah, seperti yang saya sebutkan tadi, sastrawan Nuruddin Araniri menulis kitabnya dan hidup pada masa Kesultanan Iskandar Thani. Nah, kejatuhan politis Kesultanan Aceh karena pengaruh Belanda semakin kuat, perebutan kekuasaan antar golongan bangsawan,
TUQ dan golongan ulama Tengku. Dan di antara ulama sendiri, aliran Syiah dan Sunni terjadi pertikaian. Kondisi sosial sekarang. Kesultanan Aceh memang merupakan bagian Islami, ya, tata kehidupannya Islami, tetapi masyarakatnya sendiri sifatnya feodal, sifatnya masih memegang model kerajaan dibanding tatanan Islami. Kemudian memiliki golongan bangsawan di Aceh saat itu, yaitu TUQ dan golongan ulama yang disebut Tengku. Itulah kondisi sosial saat itu. Kondisi ekonomi, Kesultanan Aceh memiliki komoditi rempah-rempah seperti lada dan bahan tambang seperti timah. Bahan-bahan lainnya seperti beras, emas, perak, tekstil, porselen, dan minyak wangi. Kondisi kebudayaan, bagian terakhir dari pembahasan kita, yaitu ada ulama-ulama yang memiliki karya-karya yang sangat tersohor atau termasyhur. Misalkan ada Hamzah Fansuri, ada Syamsuddin Al-Sumatrani, ada Nuruddin Araniri, dan Syekh Abdul Rauf Singgili. Nah, ini demikian pelajaran kita saat ini tentang Kesultanan Aceh. Sampai jumpa.